Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak bapak? Sehat semua? Alhamdulillah. Eh, kita akan membahas pembelajaran tentang iman kepada Rasulullah pada pertemuan ini. Adapun subjudul dari materi kita adalah makna dan tanda-tanda dan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran saat ini adalah 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 4.4 menjajikan kaitan antara iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah. Adapun indikator pencapaian kompetensi KD3 pengetahuan. 1. Menyebutkan arti iman kepada Rasulullah. 2. Menjelaskan makna dan tanda-tanda dan hikmah iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 3. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 4. Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. KD4 keterampilan menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada Rasulullah. Menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat meyakini adanya Rasulullah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku saling tolong-menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, menjelaskan makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku yang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Kemudian menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Lalu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala dengan perilaku saling tolong-menolong. Pengertian iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 1. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nabi, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasulullah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasulullah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. B. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. 1. Sifat wajib artinya sifat wajib yang pasti ada pada Rasul. Tidak disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini terdapat 4, yaitu asidik, yaitu Rasul selalu benar, al-amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya, at-tabligh, Rasul selalu menyampaikan wahyu, al-fatanah, Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Selain sifat wajib, ada sifat mustahil yang bagi Rasul, yaitu sifat yang tidak akan mungkin ada pada Rasul.
Berarti sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, seperti at-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Kemudian al-khiyanah, yaitu mustahil Rasul itu berkhianat. Kemudian al-kitman, mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Kemudian al-baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, dan senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, seperti ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B, ijtima'ur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. C, hikmah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. A. Makin sempurna imannya. B. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. C. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan D. Memiliki teladan dalam hidupnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Ingat, Rasul itu adalah seorang yang mendapat wahyu dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Setiap Rasul itu pasti seorang nabi, namun belum tentu seorang nabi itu adalah Rasul. Setelah penjelasan yang telah Bapak sampaikan saat ini, anak-anak akan melihat sebuah cuplikan video film pendek tentang beriman kepada Rasul. Nanti Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah menonton video tersebut, nanti anak-anak tolong mengisi sejumlah pertanyaan yang ada di LKPD. Terima kasih. Terdapat satu keluarga yang miskin harta. Mereka terdiri dari ayah dan ibu berserta satu anak perempuan yang bernama Raisa. Ayah Raisa bekerja sebagai tukang ojek. Usianya pun sudah tua, 71 tahun. Ibu Raisa bekerja sebagai tukang sayur. Penghasilannya hanya 30.000 hingga 50.000. Hanya cukup untuk beli beras. Raisa sendiri merupakan siswi yang masih duduk di bangku SMK. Sejak pindah sekolah terbaik dan favorit, waktanya menjadi berubah. Yang dulunya dekat dengan orang tuanya, sekarang menjadi durhaka dengan orang tuanya. Pada saat pulang sekolah, ayah jangan dekat-dekat. Ada apa nak? Ayah kesini kan cuma mau anak yang pintar. Taulah, kan aku sudah bilang ke ayah kalau mau jogging di dekat sekolah. Aku malu, ayah kan cuma tukang ojek. Astagfirullah. setelah pulang sekolah, Raisa dan keluarganya berkumpul bersama di dalam rumah kecil layaknya seperti gubuk Makan yang banyak nak. Astagfirullah. Ibu bisa tidak sih kerja yang lebih pantas? Cuma jualan sayur, makanya tahu tempe. Kapan kita makan enak bu? Iya nak, insya Allah kalau Allah kasih rezeki kita makan enak ya nak. Ayah juga cuma tukang ojek, bikin malu saja. Oh iya bu, aku mau tas dan sepatu baru yang bagus ya. Aku juga mau HP baru, beliin ya. Masya Allah nak, tas dan baju kamu masih
bagus. Ibu juga belum bisa beliin kamu HP baru. Dasar ibu, mental miskin. Pokoknya kalau nggak dibeli, aku nggak mau sekolah. Karena sang ayah dan ibu sangat menyayangi anaknya, akhirnya mereka berdua mengiyakan kemauan Raisa. Esok harinya, ayah dan ibu pergi ke toko emas untuk menjual barang simpanan dari pernikahannya dulu. Namun ternyata masih ada satu keinginan lagi yang belum bisa terbeli oleh orang tuanya. Loh, uang dari penjualan emas kita sudah habis. Gimana ya? Udah, ibu istirahat saja. Masalah kekurangan uang biar nanti ayah jual motor dan kipas di rumah. Jangan mas, nanti kalau motornya dijual, kamu mau kerja pakai apa? Tenang, aku juga sudah tua. Tenaga mulai lemah. Nanti kan bisa cari sampah atau bantu ibu jualan sayur. Pada waktu bersamaan, Raisa dan teman-temannya asik mengobrol di kantin saat istirahat. Mereka membicarakan hal-hal yang berbau materialis. Teman-teman, jangan kaget ya. Besok kita mau bawa HP baru. Gak kalah begitu sama punya kalian. Masa bukannya kalau kamu cuma tukang ojek ya? Saat pulang sekolah, Raisa sedang melihat ayahnya menunggu di luar sekolah sehabis mengantar penumpang. Bapak, 15.000. Aduh, nggak ada kembalian. nggak apa-apa Pak, ambil aja. Oh, makasih mbak. Raisa yang melihat jumlah uang yang diberi penumpang terhadap ayahnya pun menghampiri sang ayah hendak mengambil uang tersebut. Sini uangnya buat Raisa aja. Astagfirullah, nah, itu uang buat kebutuhan sehari-hari sama beli tambahan buat beli HP kamu. Raisa nggak peduli. Raisa mau pulang naik angkot. Sesampainya di rumah, Raisa bergegas mengganti baju dan pergi untuk duduk di kebun di dekat rumahnya. Assalamualaikum Raisa, selamat jumpa. Waalaikumsalam. Ibu siapa ya? Saya ustazah yang dulu sering datang ke rumah untuk mengajarimu mengaji. Apakah kamu lupa? Umi Husnul? Saya melihat beberapa hari ini dari kejauhan sikap kamu berbeda, Rais. Dulu kamu sepertinya sangat menyayangi orang tuamu dan dekat dengan mereka. Namun kenapa sekarang kamu berubah? Kamu menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kamu masih ingat Raisa? Dulu Umi pernah bercerita bahwa Rasulullah sangat menyayangi kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaan orang tuanya. Dan Rasulullah pernah mengirimkan sebuah pesan yang dikirimkan melalui Ammar bin Hamzah. Pesan di sisi Allah pada hari kiamat adalah syirik, pembunuhan tanpa alasan yang benar dan juga durhaka kepada orang tua. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perbuatan besar yang Allah cepatkan azabnya di dunia adalah zalim dan juga durhaka kepada orang tuanya. Apakah kamu masih ingin durhaka kepada orang tuamu? Sehingga mereka sudah bersusah payah berusaha membahagiakanmu dengan keadaan mereka yang sederhana. Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai umatnya yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka lakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rais. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Namun tak ada jawaban dari ayahnya maupun ibunya. Tiba-tiba tetangga Raisa datang ke rumah dan memberitahu bahwa ayahnya menjadi korban perampokan. Ayahnya telah ditakdirkan tertembak tepat di belakang kepala. Ayah Raisa meninggal di tempat dan uang yang ia peroleh sirna dibawa kabur para perampok. Beberapa hari kemudian, Raisa sudah berangkat sekolah seperti biasanya dan diantar oleh ibunya di depan gerbang tanpa rasa malu lagi. Setelah ayahnya meninggal, Raisa
Raisa sudah berjanji dan minta maaf kepada ibunya untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya dan ia akan selalu mengingat pesan Umi Husnul terhadapnya. Raisa masuk dulu ya Bu. Ya nak, belajar yang rajin ya biar kamu sukses nggak seperti orang tua kamu. Ibu ngomong apa sih? Raisa nggak akan malu lagi. Ibu boleh kalau mau nganter atau jemput Raisa di depan sekolah. Raisa akan belajar yang rajin. Raisa akan mengubah derajat keluarga kita. Hari-hari berikutnya keluarga Raisa menjadi keluarga harmonis.